Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, silahkan rapikan kursi mejanya dulu, dan jika ada sampah di sekitarnya dibersihkan ya, supaya pembelajaran kita pada pagi hari itu nyaman. Silahkan. Sudah siap untuk menerima pembelajaran pada pagi hari ini? Siap, Bu. Sebelum kita mulai belajar, silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, Allah lebih barokah ya, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala syairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu ambirana datal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa anta surana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terima kasih kepada pengulas. Sebelum kita lanjut kepada pembahasan pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran. Dewi Katrisnaningsih hadir. Kia Dusaniha hadir. Nelly Hidayani hadir. Nurul Kurnia hadir. Nuswatul Aini hadir. Ratna Lutfi Latifah hadir. Ada yang nggak masuk temannya? Ada. Siapa? Ruli. Kurnia. Kenapa? Dia sakit. Udah berapa hari sakit? Udah sakit masuk. Nanti dijemput ya temannya. Ya. Baiklah, sekarang kita akan membahas materi mengenai ketenaga kerjaan. Sebelum kita lanjut pada pembahasan pada pagi hari ini, kemarin kan kita sudah membahas tentang perbankan. Ya, Bu. Apa yang ada yang masih ingat apa itu bank? Ada. Coba apa itu bank? Bank adalah suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Bank adalah badan usaha milik negara yang di sana tempat orang berinteraksi ataupun melakukan pembuatan ATM, transaksi, nabung dan lain sebagainya. Ya, baik sekali. Ada lagi? Ada, Bu. Oke. Pembahasan kemarin kita membahas materi tentang ketenaga kerjaan. Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, agar kita bisa mengetahui apa sih itu ketenaga kerjaan, apa tujuan dari peraturan ketenaga kerjaan, apa saja masalah-masalah dalam ketenaga kerjaan terutama di Indonesia, dan apa saja solusi yang dapat kita berikan untuk masalah itu. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang ketenaga kerjaan, dijelaskan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang ketenaga kerjaan, baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Di sini kata kuncinya itu adalah tenaga kerja. Tenaga kerja didefinisikan sebagai segala sesuatu. Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk tenaga kerja yang siap untuk bekerja, atau ada pengertian lain yaitu penduduk yang siap untuk bekerja atau sudah memasuki usia kerja. Di sini penduduk suatu negara itu secara garis besar dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama
Penduduk suatu negara itu dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, tenaga kerja. Dan yang kedua, bukan tenaga kerja. Yang mana tenaga kerja adalah sekelompok penduduk yang sudah memasuki usia kerja, di mana batas usia kerja yang ada di Indonesia adalah usia antara 15 tahun sampai 64 tahun. Ini adalah usia yang ditetapkan di Indonesia. Sedangkan yang bukan tenaga kerja berarti di luar usia ini. Nah, tenaga kerja dikelompokkan juga menjadi dua macam. Yang pertama, angkatan kerja. Dan yang kedua, bukan angkatan kerja. Angkatan kerja di sini adalah suatu penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah memang dia sudah memasuki usia kerja, akan tetapi dia tidak mempunyai pekerjaan, tidak mencari pekerjaan, dan tidak mau bekerja sama sekali. Jadi ada yang bisa mencontohkan yang mana maksudnya angkatan kerja? Bukan angkat tangan. Siapa aja? Ratna. Ya, ada yang lain? Ya, itu juga angkatan kerja juga dikatakan usia produktif. Ada yang bisa mencontohkan yang lain? Oke, di sini Ibu akan contohkan. Coba yang di belakang siapa namanya? Yang pakai baju putih? Iya. Siapa namanya? Nah, contohnya sekarang Firnia. Contohnya ini ya. Firnia usianya 25 tahun. Nah, dia sekarang sedang bekerja di instansi sebuah perusahaan. Sedangkan Aini, yaitu usianya 17 tahun, akan tetapi dia masih duduk di kelas 11 SMA. Nah, di sini yang dinamakan angkatan kerja yaitu adalah Firnia. Kenapa? Karena yang pertama, usianya sudah memasuki usia kerja. Yang kedua, dia memiliki pekerjaan atau dia sedang bekerja. Nah, sedangkan Aini itu bukan termasuk angkatan kerja. Kenapa? Karena yang pertama, dia itu memang sudah memasuki usia kerja. Akan tetapi dia itu tidak bekerja atau tidak sedang bekerja. Akan tetapi kan dia itu masih menuntut ilmu, masih sekolah. Nah, lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi tenaga kerja. Klasifikasi tenaga kerja. Tenaga kerja itu memiliki klasifikasi berdasarkan kualitas atau bentuknya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik. Kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki kemahiran atau kemampuan dalam suatu bidang yang diperoleh melalui sekolah atau pendidikan formal maupun non formal. Intinya dia itu mendapatkan kemahiran atau keahlian dari bidang tertentu itu diperoleh karena bersekolah atau menempuh pendidikan. Contohnya banyak dari kita. Yang pertama itu contohnya bisa guru, bisa dokter, ataupun banyak dan lainnya. Ada yang bisa bantu Ibu memberikan contoh? Dosen. Ya, dosen, pramugari. Ada lagi yang lain? Guru, TNI, polisi. Nah, Masya Allah semuanya udah pintar ya. Alhamdulillah. Nah, yang kedua itu tenaga kerja Masih bis.
Yang kedua itu tenaga kerja terampil atau terdidik. Yang mana di sini maksudnya tenaga kerja terampil atau terdidik itu kemahiran atau keahliannya itu diperoleh karena pengalaman atau melakukan pelatihan. Sekarang kan udah banyak nih usaha, sekarang udah banyak pelatihan-pelatihan untuk kita mendapatkan pekerjaan. Walaupun kita tidak menempuh pendidikan, tapi kita bisa memperoleh uang dengan cara ikut latihan atau bekerja. Terus kan kita sudah memiliki pengalaman dalam bekerja, jadinya kita bisa bekerja melalui pelatihan atau pengalaman tersebut. Contohnya itu seperti tukang jahit. Walaupun kita tidak berpendidikan tinggi, tapi kita mengikuti pelatihan, kita terus ulang-ulangi pelatihan itu, maka otomatis kita akan mahir dalam menjahit sesuatu atau mendesain sesuatu baju misalnya atau sejenisnya. Ada yang bisa mencontohkan yang diperoleh, pekerjaan yang diperoleh melalui pelatihan? Ya, ada lagi yang lain yang bisa? Rias, memasak, tata boga. Nah, Montir. ya, semua masuk dalam tenaga kerja yang diperoleh melalui pelatihan. Nah, sekarang kita akan masuk ke yang ketiga, yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil atau terlatih. Nah, kalau yang tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik ini, dia itu bekerja hanya mengandalkan tenaganya saja. Walaupun dia tidak memiliki pendidikan yang tinggi, dia tidak pernah bersekolah, ataupun dia tidak pernah mengikuti pelatihan, tapi dia memiliki tenaga yang kuat atau dia memiliki badan yang sehat dan kuat, dia bisa memperoleh uang dari tenaganya itu. Contohnya kan seperti beli bangunan, ya benar sekali. Ada lagi yang mau mencontohkan? Ya, bisa juga pemulung. Dia kan memperoleh barang itu dari tenaganya. Ada yang lain coba di belakang? Guru. Ya, Pelayan. Ya, bisa. Dari penjelasan itu ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut saja ke materi selanjutnya. Peraturan ketenagakerjaan. Peraturan ketenagakerjaan yang ada di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 itu mempunyai tujuan. Yang pertama itu memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. Yang kedua itu mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan persediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional atau daerah. Nah, yang ketiga itu memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai masalah-masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu adalah banyaknya pengangguran. Banyaknya pengangguran disebabkan karena tingginya jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup atau yang tidak seimbang antara pertumbuhan penduduk dan lapangan kerja yang ada. Kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama timbulnya masalah pengangguran. Dan masalah yang kedua yaitu lapangan kerja yang rendah. Lapangan yang kerja yang rendah ini timbul akibat jumlah pemerintah. Jadi jumlah kan di sini di Indonesia itu jumlah penduduk yang usianya yang produktif itu lebih banyak daripada lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Jadi ini adalah sebab atau pemicu terjadinya pengangguran. Nah, yang ketiga itu adalah kualitas tenaga kerja yang rendah. Tingkat ini disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, baik formal maupun non formal. Kemampuan ekonomi masyarakat Indonesia tergolong rendah, menyebabkan kemampuan untuk meraih pendidikan yang tinggi itu sulit. Kenapa? Karena di Indonesia itu tidak terlalu banyak orang yang ekonominya itu tinggi, sehingga itulah yang membuat mereka itu tidak menempuh pendidikan yang tinggi.
Ini juga bisa menyebabkan hasil kualitas atau produksi jasanya itu rendah. Baiklah, kita lanjut ke solusi dari permasalahan ketenaga kerjaan. Yang pertama itu solusinya yaitu memperluas kesempatan kerja, baik dengan cara membuka lapangan kerja baru, baik di bidang pertanian, perindustrian, maupun di bidang jasa. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan sehingga para lulusan siap pakai untuk menjadi tenaga kerja yang terampil. Yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan formal maupun non formal. Dan yang selanjutnya yaitu mendorong tumbuh kembangnya usaha-usaha atau industri rumah tangga. Seperti contohnya itu kan UMKM. Pemerintah harus mendorong supaya UMKM itu berjalan dengan lancar. Dan yang selanjutnya agar menekan peningkatan penduduk. Nah, dengan adanya KB ini kan jumlah penduduk itu bisa ditekan supaya tidak banyak pengangguran, karena KB kan bisa menekan tingkat penduduk. Dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau bertanya? Bu, sudah jelas Bu. Sangat jelas. Terima kasih. Ya, silakan. Kan di sini kan memberikan peranan KB. Ayo dah. Memberikan peranan KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, tapi kan banyak orang yang tidak mau menggunakan KB sehingga terjadi pemerosotan atau tingkat melahirkan itu banyak. Gimana cara solusinya dari Ibu? Kalau menurut Ibu sendiri, kita harus berikan mereka itu pemahaman dampak dari, misalnya dia tidak menggunakan KB kan banyak dampaknya, misalnya baru dia lahiran, besoknya udah hamil. Kan gimana caranya? Bukan hanya pengangguran yang akan terjadi, tapi anaknya akan sengsara atau tidak terurus. Kan gimana caranya kita mendidik? Kan jarak kelahiran yang satu dengan yang satu itu terlalu mepet. Jadinya kita juga akan kewalahan gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu sudah Bu. Oke, terima kasih. Cepat-cepat kan tidak kita jadinya. Laila, hanya itu pembahasan dari Ibu untuk belum waktunya keluar main. Ada yang mau menyimpulkan dari penjelasan Ibu? Silakan. Baiklah, di sini tenaga kerja itu merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, di sini ada 3 klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kualitasnya. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik. Hanya itu, Bu. Oke, terima kasih. Nah, itulah kesimpulan pembahasan kita pada pagi hari ini, anak-anak. Baiklah, untuk pelajaran kita minggu depan, kita akan membahas tentang pengangguran. Untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan membagi kelompok ya. Kalian silahkan ketua kelasnya membagi kelompoknya menjadi 4 kelompok. Dan di mana di sana itu mereka akan membahas, kelompok pertama akan membahas pengangguran struktural, dan yang kelompok kedua pengangguran musiman. Yang ketiga, kelompok ketiga membahas pengangguran ya. Dan yang keempat pengangguran
Ya, nanti di sana kalian mendiskusikan dengan kelompok masing-masing dan besok akan mengutus satu anggota kelompoknya untuk menjelaskan di depan kepada kelompok yang lain. Jangan lupa dipelajari materi saat ini dan yang kemarin, karena jika kita melupakannya maka dia akan hilang. Begitu juga dengan misalnya ada yang pacaran sekarang ini, dia melupakan pacarnya, dia tidak melihatnya, maka dia akan hilang. Mungkin hanya ini pembahasan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.